khususnya siswa-siswi SMP Wahidin Kota Cirebon kelas 7A sampai 7E. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya dan kita semua sampai akhir zaman. Oke anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Semoga dengan berdoa ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke? Kita kembali lagi dalam pembelajaran e-learning SMP Wahidin tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya anak-anak, ingat absen di e-learning. Ya, klik submit supaya kalian dianggap hadir ya untuk hari ini. Dan jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama adalah memakai masker ya anak-anak. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga jaga jarak ya, sekitar 1 sampai 2 meter. Yang keempat adalah menghindari kerumunan dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan bahkan bisa menyebabkan kematian kalau kita tidak menjaga kesehatan. Dan jangan lupa juga makanan yang sehat dan istirahat yang teratur. Oke? Kemarin kita sudah membahas tentang bab 1 yaitu tentang besaran dan pengukurannya. Hari ini Bapak akan menjelaskan masuk ke bab 2 yaitu adalah mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kalian pernah belajar di SD belum tentang klasifikasi makhluk hidup? Kalau belum, hari ini Bapak akan jelaskan dan tolong disimak videonya sampai selesai, oke? Supaya kalian paham tentang penjelasan bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kalian harus tahu dulu kompetensi dasar. Bapak akan bacakan kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua adalah menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Itu adalah kompetensi dasarnya. Sekarang setelah kalian memahami kompetensi dasar dan kalian harus tahu juga tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alami. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar. Yang kelima, siswa mampu melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke anak-anak, itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus mengetahui tentang benda hidup dan benda tak hidup dulu ya, sebelum masuk ke penjelasan klasifikasi makhluk hidup. Oke. Nah, benda di sekitar kita. Nah, Bapak mau nanya dulu. Benda di sekitar kita, kalian pernah amati, kalian pernah lihat, kalian pernah mencari benda-benda yang ada di sekitar. Coba di lingkungan sekitar kalian, apa yang kalian dapatkan di
benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kalian. Ya, oke. Ada dua ya benda di sekitar kita. Yang pertama adalah benda hidup, yang kedua adalah benda tidak hidup. Nah, benda hidup atau sering disebut dengan abiotik, sedangkan benda tak hidup sering disebut dengan abiotik. Biotik artinya adalah komponen yang hidup, sedangkan abiotik artinya adalah komponen tidak hidup. Ya, paham ya anak-anak? Nah, apa saja sih benda-benda hidup dan benda-benda tak hidup atau benda biotik dan abiotik? Bapak akan menjelaskan satu persatu ya anak-anak. Tolong disimak dan perhatikan. Untuk benda hidup atau yang disebut dengan biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Nah, Bapak menanya, ada berapa sih makhluk hidup di bumi ini? Oke, pinter ya. Ada 3 makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Hewan, manusia, tumbuhan itu sering disebut dengan biotik atau benda hidup. Sedangkan benda tak hidup atau disebut dengan abiotik apa saja? Iya, pintar. Benda-benda tak hidup atau disebut dengan abiotik terdiri dari batu, tanah, air, udara, meja, kursi, dan sebagainya. Yang ada di sekitar kalian, yang sering kalian lihat, yang sering kalian pegang, itu adalah benda-benda yang tak hidup. Artinya dia tidak hidup ya. Apa sih perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup? Ya, benda hidup itu dia pasti bernapas, ya, melakukan iritabilitas, ya, kemudian bergerak dan sebagainya. Sedangkan benda tak hidup dia tidak melakukan seperti bernapas, memerlukan makanan, ya, kemudian bergerak dan sebagainya. Itu adalah perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup atau yang disebut dengan makhluk hidup pasti dia memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa saja ya anak-anak? Ada yang tahu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, bentar. Di SD kalian di kelas 6 sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah membutuhkan makan dan minum atau nutrisi. Yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga adalah bergerak. Yang keempat adalah peka terhadap rangsangan atau disebut dengan iritabilitas. Yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa. Yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh adalah beradaptasi. Dan yang kedelapan terakhir adalah bereproduksi atau berkembang biak. Oke, Bapak akan jelaskan satu persatu. Perhatikan anak-anaknya. Yang pertama adalah membutuhkan makan dan minum atau disebut dengan nutrisi. Bapak mau nanya dulu nih, kalau kalian seharian tidak makan, apa yang terjadi sama perut kalian? Oke, pinter. Pasti lapar ya perut kalian ya. Dan kalian kalau misalkan tidak makan, biasanya kalian itu lemas, pinter. Ya, nutrisi atau makan itu adalah memberi energi pada tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Nah, untuk manusia biasanya sumber makanannya berasal dari hewan atau tumbuhan, ya. Dan hewan juga biasanya berasal dari hewan lain atau tumbuhan. Tetapi kalau tumbuhan makanannya itu berasal dari hasil fotosintesis. Karena tumbuhan sering disebut dengan autotrof. Apa sih artinya autotrof? Autotrof artinya adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Sedangkan hewan dan manusia itu disebut dengan heterotrof. Artinya adalah makhluk hidup yang membutuhkan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Itu disebut dengan heterotrof dan autotrof. Paham ya anak-anak? Jadi energi didapatkan dari makanan atau minuman atau nutrisi yang kita dapatkan, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Lanjut. Yang kedua yaitu adalah bernapas. Apa sih dalam bahasa biologi bernapas itu sering disebut dengan respirasi.
Nah, apa sih arti dari respirasi anak-anak? Oke, Bapak akan jelaskan. Respirasi atau bernapas adalah mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Nah, oksigen itu adalah udara yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan karbon dioksida adalah udara yang harus dikeluarkan oleh tubuh kita. Kenapa? Karena karbon dioksida atau disebut dengan CO2 harus dikeluarkan dalam tubuh kita, karena kalau tidak dikeluarkan maka menyebabkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Oke, nah proses pembakaran tersebut akan menghasilkan yang disebut dengan energi dan tenaga. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk aktivitas. Oke, selain itu juga akan menghasilkan yang namanya bernapas, itu akan menghasilkan yang namanya zat sisa atau yang disebut dengan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Karbon dioksida atau uap air akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Nah, perbedaan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain adalah alat pernapasannya. Manusia itu bernapas dengan paru-paru, sedangkan hewan yang hidup di air itu akan bernapas dengan insang, dan hewan yang hidup di daratan bernapas dengan paru-paru. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata. Oke, paham ya anak-anak? Tumbuhan stomata. Itu adalah perbedaan alat pernapasan makhluk hidup. Yang ketiga adalah bergerak. Bergerak merupakan proses posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan rangsangan. Nah, alat gerak kita pada manusia itu ada hewan itu adalah otot. Otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif karena otot yang menggerakkan tulang. Oke ya anak-anak? Dan bergerak aktif adalah gerak yang dilakukan anggota tubuh dengan kekuatan sendiri, sedangkan gerak pasif adalah gerak yang tidak dilakukan dan dibantu oleh orang lain. Ya anak-anak, nah itu adalah gerak aktif dan gerak pasif. Nah, apakah tumbuhan bisa bergerak? Ya, tumbuhan tidak bisa bergerak bebas, sedangkan manusia dan hewan bisa bergerak bebas anak-anak, karena manusia dan hewan memiliki alat gerak yaitu berupa kaki. Sedangkan tumbuhan tidak bisa bergerak bebas karena dia tidak memiliki alat gerak. Makanya tumbuhan gerakannya terbatas. Ya. Jadi cara tumbuhan bergerak yaitu adalah seringkali tidak terlihat oleh mata kita. Misalkan gerak batang serta ujung tunas ke arah datangnya cahaya matahari. Kemudian gerak akar menembus tanah. Gerak tumbuhan putri malu apabila disentuh, dia biasanya akan menutup. Nah, itu adalah gerak pada tumbuhan. Jadi gerak tumbuhan itu terbatas, tidak seperti manusia dan hewan, tergantung dari rangsangan yang diterima. Ya, paham ya anak-anak? Itu adalah gerak. Ciri yang ketiga tentang gerak. Ciri yang keempat itu adalah peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan sering disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan. Misalkan untuk manusia itu misalkan peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Nah, biasanya yang menerima cahaya matahari yaitu adalah mata. Ya, sedangkan ada lagi misalkan yang peka terhadap rangsangan bau. Yang menerima rangsangan bau itu adalah hidung. Kemudian peka terhadap rangsangan suara. Yang menerima rangsangan suara itu adalah telinga. Itu untuk manusia dan hewan. Sedangkan untuk tumbuhan biasanya itu melalui yang disebut seperti putri malu, contohnya nanti ada gambarnya anak putri malu. Contohnya itu ada putri malu. Putri malu apabila disentuh dia akan menutup daunnya. Ya, kalian pernah kan melihat putri malu, kemudian kalian sentuh, kemudian dia menutup. Itu namanya gerak seismonasti, gerak menerima rangsangan
rangsangan berupa sentuhan, ya. Itu anak-anak untuk peka terhadap rangsangan atau disebut dengan iritabilitas. Itu ciri yang keempat dari makhluk hidup. Yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa atau yang disebut dengan ekskresi. Apa sih ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Dan tidak terpakai oleh tubuh, artinya harus dikeluarkan oleh tubuh kita. Kalau tidak dikeluarkan, maka menyebabkan penyakit. Nah, itu adalah ekskresi. Biasanya metabolisme adalah proses pertukaran yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Misalkan proses pernapasan dan proses pencernaan, itu namanya metabolisme. Sedangkan ekskresi pengeluaran zat sisa dalam tubuh yang sudah tidak terpakai. Oke, anak-anak paham ya tentang ekskresi dan metabolisme. Nah, ekskresi ada organ yang berperan di dalam ekskresi, anak-anak. Ya, apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal akan mengeluarkan zat sisa berupa urin atau air kencing. Yang kedua adalah kulit. Kulit akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Nah, kalau misalkan kalian kalau panas keluar ya, panas itu pasti berkeringatan. Nah, itu yang mengeluarkan keringat itu adalah kulit. Yang ketiga adalah paru-paru. Nah, paru-paru akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 plus H2O atau karbon dioksida dan uap air. Yang keempat, yang terakhir adalah hati. Hati akan mengeluarkan zat sisa berupa cairan empedu. Nah, cairan empedu itu biasanya menempel di hati. Kalau kalian pernah lihat hati ayam contohnya, ya ada warna hijau dinempel di hati. Nah, itu disebut dengan cairan empedu. Jadi zat sisa yang dikeluarkan oleh hati adalah cairan empedu. Nah, itu adalah pengeluaran zat sisa metabolisme, zat sisa atau disebut dengan ekskresi untuk ciri yang kelima. Selanjutnya, ciri yang keenam itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, pasti makhluk hidup akan tumbuh dan berkembang. Apa sih tumbuh dan berkembang? Tumbuh merupakan peristiwa perubahan volume atau bertambahnya volume atau ukuran tubuh. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan atau tumbuh. Nah, pertumbuhan atau tumbuh dia memiliki sifat irreversible. Apa sih arti irreversible? Irreversible artinya adalah tidak kembali ke semula. Contohnya, misalkan kamu tingginya sekarang 145, awal 145 ya misalkan, kemudian kalian kembali lagi ke 130, itu tidak mungkin karena sifat pertumbuhan itu adalah irreversible. Awas, pertumbuhan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda, dibatasi oleh umur ya anak-anak, paham ya? Oke, yang kedua adalah berkembang. Apa sih arti dari berkembang? Berkembang adalah peristiwa perubahan makhluk hidup menuju fase kedewasaan. Apa sih fase kedewasaan? Fase kedewasaan itu akan mengalami perubahan ya. Seperti contohnya, awalnya kita adalah bayi. Bayi akan tumbuh menjadi balita. Balita akan tumbuh menjadi anak-anak. Anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. Remaja akan tumbuh menjadi dewasa. Dewasa akan tumbuh menjadi manula atau namanya tua. Nah, itu adalah perkembangan menuju fase kedewasaan. Dari tahap-tahap tersebut ada yang namanya akan mengalami yang namanya perubahan fisik pada laki-laki dan perubahan fisik pada perempuan. Oke, paham ya anak-anak? Itu namanya berkembang. Nanti ada gambarnya anak-anak. Tumbuh dan berkembang itu seperti ini gambarnya. Nanti lihat di samping anak-anak. Oke, yang ketujuh adalah beradaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, makhluk hidup harus beradaptasi dengan lingkungannya. Kenapa? Karena kalau tidak beradaptasi, maka makhluk hidup itu akan mati atau
punah. Nah, adaptasi terbagi menjadi 3 ya anak. Yang pertama ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Apa sih adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalkan contohnya adaptasi morfologi yaitu adalah bentuk paruh, bentuk mulut burung ya, dan bentuk kaki burung. Biasanya kaki bebek sama kaki burung itu berbeda dan fungsinya pun berbeda. Untuk kaki ayam itu fungsinya adalah untuk berjalan, sedangkan kaki bebek fungsinya adalah untuk berenang. Kemudian paruh burung elang sama paruh bebek itu berbeda. Paruh burung elang biasanya untuk merobek, sedangkan paruh untuk burung bebek biasanya untuk mencari cacing atau makanan yang ada di lumpur. Itu adalah adaptasi morfologi ya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Apa sih adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalkan bunga rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh adaptasi morfologi lagi adalah perbedaan antara ikan air laut dan ikan air tawar. Ya, itu adalah fungsi adaptasi fisiologi. Oke. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa sih adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri atau perubahan tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya adalah cicak. Cicak akan memutuskan ekornya saat tertangkap musuh. Pernah kan kalian lihat kalau misalkan kalian ngambil cicak, pasti ekor cicak itu akan lepas. Kemudian cicak akan lari. Ya, dan ekor yang diperhatikan kalian itu adalah ekornya, karena ekornya itu bergerak aktif. Itu adalah contoh dari adaptasi tingkah laku. Yang kedua contoh dari adaptasi tingkah laku adalah bunglon. Nah, bunglon itu bisa berubah warna. Untuk apa fungsinya? Untuk mengelabui mangsanya. Supaya apa? Supaya bunglon itu tidak dimangsa oleh musuh. Oke, paham ya anak-anak tentang adaptasi ya. Nanti ada gambarnya satu-satu ya, perhatikan saja gambarnya. Yang terakhir anak-anak itu adalah berkembang biak atau bereproduksi. Ini wajib ya, karena kalau tidak bereproduksi atau berkembang biak maka makhluk hidup itu akan punah. Apa sih tujuan makhluk hidup itu? Untuk bereproduksi atau berkembang biak, karena untuk menghasilkan keturunan ya. Nah, itu namanya reproduksi. Nah, reproduksi biasanya pada hewan bisa secara seksual dan aseksual. Tumbuhan pun ada yang disebut dengan vegetatif dan generatif ya, dari masing-masing. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Oke anak-anak, sudah paham tentang benda-benda di sekitar kita? Yaitu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama adalah benda hidup, dan yang kedua adalah benda tak hidup atau biotik dan abiotik. Untuk contoh-contoh dari benda hidup dan benda tak hidup kalian sudah paham? Oke, sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, alhamdulillah ya. Jangan lupa kalian tetap melakukan atau membaca ya sebelum setelah materi ini selesai, dan selalu menyimak video yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup telah selesai untuk benda di sekitar kita. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, jangan lupa kerjakan soal atau latihan di e-learning atau di Google Chrome ya. Jangan lupa juga kalian kerjakan, dan semoga nilai yang kalian dapatkan untuk hari ini mendapatkan nilai yang baik ya anak-anak. Asalkan kalian menyimak video yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Oke,
Oke, berdoa dimulai. Sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tangsanihi ya rabbal alamin. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa, dengan penutupan dengan berdoa, ilmu yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini tentang benda di sekitar kita itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, ya. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.